Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Lensa Robbani. Perkenalkan, nama saya Rabbani Alif Adiatma. Dan saya di sini bersama Ustadz di SMP Robbani, yaitu Ustadz Misran. Assalamualaikum. Perkenalan Ustadz Misran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misran, biasa dipanggil Ustadz Misran. Alhamdulillah sudah mengajar di SMP Robbani Banjarbaru kurang lebih selama 5 tahun, 5 tahun kurang lebih, dari tahun 2017 sampai dengan hari ini 2022. Alhamdulillah Ustadz tahun ini diberikan amanah untuk menjadi wali kelas di kelas 7 Ikhwan B, yang tahun kemarin alhamdulillah membersamai Ananda Alif dan teman-teman di 7 Ikhwan A ya. Ustadz berasal dari Balangan lah, Kabupaten Balangan, tahu Alif? Gak tahu. Oh ya. Di Balangan, tepatnya di Kecamatan Paringin Selatan, di Desa Halubau namanya, lah desa jauh. Jadi di desa Ustadz itu kebanyakannya bekerja itu sebagai petani karet. Ustadz juga alhamdulillah mempunyai 1 orang istri dan diberikan amanah 2 orang anak, yaitu 1 orang anak perempuan, yang kedua itu anak laki-laki. Alhamdulillah. Ulun ingin bertanya nih Ustadz tentang keutamaan menghafal Quran. Baik, keutamaan menghafal Al-Quran ya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, kalamullah itu kedudukannya lebih tinggi dari kalam-kalam yang lain. Jadi kalamullah itu artinya kita ketika membaca Al-Quran harus punya adab. Nah, karena bukan kalam sembarangan, bukan kalam makhluk gitu. Di antara hadis, Ustadz akan mengutip 1 buah hadis aja ya. 1 buah hadis tentang keutamaan tentang membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asri amthaliha." Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya ada 10 kebaikan, ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya alif lam mim itu bukan 1 huruf. Nah, jadi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti dalam alif lam mim yang kita baca itu ada 3 huruf. Nah, berarti ketika kita membaca alif lam mim, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan ya. Nah, terus diterangkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah bahwasanya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasanya beliau mengatakan yang 10 kebaikan tadi yang dari hadis tadi itu kalau kita membaca Al-Qur'annya di luar sholat dan dalam keadaan tidak berwudu atau tidak suci. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'annya dalam keadaan suci di luar sholat, maka kita akan mendapatkan 25 kebaikan. Nah, 25 kebaikan ya. Terus kalau kita membaca Al-Qur'annya tadi di dalam sholat namun dalam keadaan duduk, sholatnya duduk sambil duduk, maka itu kita mendapat kebaikannya 50 per 1 hurufnya. Jadi 1 huruf yang kita baca kita mendapatkan 50 kebaikan. Nah, kalau kita membaca Al-Quran yang tadi di dalam sholat, terus sholatnya sambil berdiri, nah itu pahalanya 100 kebaikan gitu. Masya Allah ya. Banyak banget ya. Ya, itu jadi dari hadis tadi itu bisa masuk ke keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Kan yang bisa membaca Al-Quran di dalam sholat itu bagi yang hafal Al-Quran, ya kan. Jadi semakin banyak hafalan Al-Quran bisa kita baca di dalam sholat sunnah lah utamanya. Kalau di sholat berjamaah kita jadi imam, kalau bisa ya
jangan terlalu panjang lah ayatnya. Kasihan kan makmumnya macam-macam. Ada yang orang tua atau anak-anak. Jadi ya itu harus apa namanya? Sebagai penghafal Al-Quran kan juga kita harus menjaga hafalan Al-Quran kita. Nah, jadi secara otomatis kalau kita baca di dalam sholat, maka hafalan kita terulang terus. Jadi apa namanya, hafalan kita bisa menjadi kuat. Mungkin itu. Banyak banget ya Ustaz ya kebaikan dari menghafal Quran. Iya. Terutama saat hafalan kita dibaca saat sholat Ustaz. Iya. Nah, ulun ingin bertanya Ustaz punya nggak Ustaz tips-tips untuk menghafal Quran Ustaz supaya cepat hafal, mudah hafal Ustaz? Punya nggak Ustaz tips-tipsnya? Tips ya. Untuk tips menghafal Al-Quran sebenarnya kan kayak metode gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk metode menghafal Al-Quran ini sangat banyak. Mungkin Ustadz cuma berbagi salah satunya aja ya. Sebenarnya untuk menghafal Al-Quran ini kembali kepada diri kita masing-masing. Enaknya yang mana gitu kan. Mungkin Ustadz cuma memberikan satu aja lah tipsnya. Itu ketika menghafal Al-Quran, sebelum menghafal kita baca dulu. Jadi banyakin membaca. Misalnya kita mau menghafal surah An-Naba ayat 1 misalnya lah kita contohkan. Amma yatasaalun. Nah, itu kita baca 20 kali dengan melihat mushaf Al-Quran. Setelah kita ulang-ulang 20 kali, habis itu kita tutup. Nah, sambil ditutup kita baca lagi, kita ulangi amma yatasaalun sebanyak 20 kali lagi. Nah, sampai benar-benar lancar. Kalau sudah lancar baru kita pindah ke ayat berikutnya. Ayat kedua metodenya sama tadi. Jadi dibaca lagi 20 kali, terus kita tutup baca 20 kali tanpa melihat. Nah, setelah itu kita gabungkan dari ayat 1 sampai ayat 2. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu kita ulang-ulang sampai 20 kali sampai benar-benar lancar. Jadi 2 ayat tadi sebelum benar-benar lancar baru kita pindah. Jadi kalau sudah lancar betul, kita yakin hafal, baru kita pindah ke ayat berikutnya, ke ayat 3. Begitu seterusnya. Jadi hafalan kita itu kuat. Jadi nggak mudah hilang. Terus sebenarnya kalau apa namanya untuk metode menghafal Al-Quran itu cepat atau lambatnya itu bukan yang utama lah. Jadi bukan cepat-cepatan. Sebenarnya itu yang penting itu bagaimana kita meluangkan waktu setiap hari itu ada murojaah. Jadi itu yang penting. Jadi murojaah itu supaya hafalan kita kuat, nggak pernah apa namanya lupa lagi. Jadi usahakan misalnya hafalan alif sudah berapa juz alif? Sudah ini Ustaz, sampai juz 27, 3 juz. Nah, kurang lebih 3 juz ya, juz 30, 29, 28. Nah, baru masuk ke juz 27 ya. Nah, itu kalau bisa pian sediakan waktu dalam 1 hari itu bisa murojaah 1 juz bisa lah kira-kira 1 juz. Bisa Ustaz, bisa lah. Nah, 1 juz itu pian ulang terus. Jadi 1 juz misalnya hari ini pian murojaahnya juz 30. Besok juz 29, besoknya lagi juz 28. Itu pian ulang. Terus kalau sudah ulang lagi dari juz 30, besoknya lagi juz, pokoknya itu terus. Jadi sampai benar-benar hafal di luar kepala. Nah, sampai kalau bisa pian membacanya itu tanpa melihat Al-Quran. Cuman kalau untuk awal-awal boleh aja melihat Al-Quran. Jadi murojaahnya lihat Al-Quran dulu. Misalnya dalam 1 bulan pian murojaahnya lihat Al-Quran dulu. Bulan berikutnya pian coba tutup Al-Quran. Nah, sampai benar-benar hafal. Kalau sudah benar-benar hafal itu pian biar aja tidak menyediakan waktu, ada Bapak. Waktu khusus misalnya, kalau misalnya sibuk. Itu bisa aja pian murojaahnya sambil berkendaraan atau sambil di mobil, pian berangkat sekolah, pulang sekolah atau kemana gitu. Nah, itu bisa. Kalau misalnya kayak Ustadz dari Bincau ke sekolah Martapura, dari Martapura ke sekolah itu mungkin bisa
setengah juz bisa, insyaallah. Allah. Jadi setengah juz bisa untuk merojah sambil berkendaraan santai aja. Macet gak apa-apa. Kita nggak apa namanya, macet makin banyak kita merojahnya, kan? Makin banyak Tapi sudah, kebaikan. ya, seperti yang kita sudah disebutkan tadi bahwa satu huruf yang kita baca itu kan mendatangkan, kalau kita dalam keadaan berwudu bisa mendatangkan 25 kebaikan kalau di luar sholat. Nah, tadi juz 30 misalnya An-Naba sudah 40 ayat, surah An-Naziat ada 46, Abasa 42. Nah, itu berapa ayat sudah? Kalau misalnya An-Naba aja 40 ayat sudah 400 kebaikan, insyaallah ya. Masya Allah, banyak banget Ustaz. Itu yang tanpa wudhu. Jadi kalau untuk yang sudah hafal Al-Quran tanpa wudhu bisa aja murojaah. Tapi bagusnya pakai wudhu dulu. Ya, itu tips dari Ustaz. Oke, Ustaz. Mantap banget ya Ustaz tips-tipsnya. Mudahan pemirsa bisa mempraktekkan tips-tips dari Ustadz Misran. Oke Ustadz, sebelum penutupan ya Ustadz punya gak Ustadz pesan-pesan untuk siswa-siswi SMP Terobani calon hafiz Quran agar terus menghafal Quran? Baik, untuk pesan singkat ya. Kalau kita mau mengetahui bagaimana interaksi para salafus saleh terhadap dengan Al-Quran ya, maka bisa kita lihat di zaman sekarang bagaimana interaksi kita dengan gadget ya. Seperti Ananda Alif biasanya dalam satu hari itu biasanya main gadget berapa jam? Bisa berjam-jam. Berjam-jam ya. Mungkin ada yang 5 jam, 4 jam, 3 jam lah. Mungkin bisa ada yang lebih. Apalagi di hari libur misalnya. Nah, itu kalau ulama salafus saleh zaman dulu bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran itu, bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan kan di dalam bulan Ramadan itu beliau bisa mengkhatamkan sebanyak 60 kali. Luar biasa kan? Yang ya luar biasa, kita mungkin nggak bisa, belum sampai gitu. Dan bahkan beliau itu sudah hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran itu di usia kurang lebih 7 tahun. Jadi usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau kita kan sudah kayak gini belum lagi. Itu artinya, nah itu tadi kan kembali kayak tadi. Kalau sudah hafal Al-Quran tuh kita di perjalanan pun bisa membaca Al-Quran. Kan? Kalau kita nggak hafal Al-Quran tuh harus harus meluangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tidak hafal Al-Quran kan harus duduk membuka mushaf. Nah, beda kalau sudah hafal Al-Quran itu kita bisa sambil di perjalanan ke pasar kah atau kemana gitu kan, mau berangkat sekolah, setiap saat dapat kebaikan. Iya itu. Jadi ya tidak mustahil orang-orang zaman dulu, ulama-ulama dulu bisa menghatamkan beberapa kali gitu. Terima kasih ya Ustadz Misrannya. Ya. Nah, demikian pemirsa, semoga ilmu yang Ustadz Misran sampaikan tadi dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Demikian podcast hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan di hari-hari kita. Saya Rabbani Alif dan Ustadz Misran pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.